Shalom Sobat Grip yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat bersekutu kembali di dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat di minggu ketiga bulan Februari 2021 ini dengan pelayan firman oleh Bapak Pendeta Horas Yahaan. Bagaimana kabarnya jemaat sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam penyertaan Roh Kudus, dan biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan. Mari yang menanti-nantikan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Roh Kudus yang setia, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin mengaku dosa kami. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami ingin mencari wajah-Mu, dan kami ingin punya pengalaman lebih bersama-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, ajar kami akan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Horas Yahaan. Pimpin dan tambahkan hikmat, marifat, berkati bersama keluarga besarnya. Dan juga kami berdoa bagi seluruh penata layan yang Tuhan sudah tetapkan pagi hari ini. Tuhan Yesus terus pakai, tambahkan hikmat mereka, talenta mereka, berkati dan lindungi mereka. Tak lupa untuk jemaat Tuhan yang setia, Tuhan Yesus berkati dan lindungi dimanapun mereka berada. Dan biarlah kami semua terus giat, terus mengandalkan Engkau dan berharap hanya kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sepakat, kami tolak, kami patahkan segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah online ini dan hidup kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyambut hadirat Tuhan, kita katakan amin. Selamat pagi Gribers, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kembali kita mengangkat pujian kita bersama-sama. Angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Betul, Tuhan telah datang melawat kita. Mari kita
yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan pertanggapan yang diambil dari kitab Yeskiel 36 ayat 25 sampai dengan 30. Demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Dan kita mau mengangkat satu pujian ini. Ku tahu Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku
Ya, shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menyertai kami hingga kami ada sampai sekarang. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi buat Tuhan, menyembahmu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Sertai setiap keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, juga waktu kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sampai dengan selesainya nanti. Biar Roh Kudus tuntun setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, langsung kita buka Alkitab kita. Kita membuka dari Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebenarnya renungan kita hari ini terambil dari Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Tapi mengingat waktu kita yang tidak banyak, saya hanya baca sebagian saja, tapi tidak terlepas dari kedua pasal ini. Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 33, dan kemudian kita nanti membaca 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri ini, keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tetap tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Satu ayat lagi kita baca dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan buat kita. Pada pagi menjelang siang hari ini, Yesus berkata yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, dan yang terlebih orang-orang yang memeliharanya. Kembali saya katakan Bapak Ibu Saudara terkasih, yuk jadi orang yang berbahagia. Caranya dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi luangkan waktu Bapak Ibu untuk membaca, bersekutu dengan Tuhan. Bukan di waktu luang, tapi sekali lagi luangkan waktumu Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, bacaan kita tadi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menghantar umatnya masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tentu sebelum mereka memasuki negeri itu harus ada berbagai persiapan, betul? Iya. Nah, salah satu persiapan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa adalah untuk mengintai negeri itu. Jadi saya pikir ini adalah persiapan yang sangat bagus. Buat apa kita memiliki pasukan yang hebat, tapi kemudian kita nggak tahu siapa atau bagaimana daerah yang akan kita serang, betul ya? Nah, ini adalah suatu persiapan yang sangat bagus. Dan persiapan orang Israel pada saat itu bukan hanya ingin mengintai, tapi siapa orang-orang yang akan mengintai negeri Kanaan itu. Lalu Musa memilih 12 orang dari masing-masing suku satu orang. Jadi kalau masing-masing suku satu orang, berarti benar 12 orang lah yang diutus untuk mengintai negeri yang akan mereka diami itu. Pengintaian tidak hal yang gampang, karena bisa saja daerah musuh sudah mempersiapkan para penjaga, betul, untuk mengintai negeri itu. Tentu orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Dan apa yang Musa perintahkan mereka lakukan, hingga mereka di sana ada selama 40 hari. Mungkin mereka berbagi, kamu ke daerah sana, kamu ke dataran sana, kamu ke pegunungan sana. Lalu setelah 40 hari, mereka menghadap Musa, menghadap Harun, dan menghadap semua umat Israel. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mereka mengintai negeri itu selama 40 hari, ada hal menarik, yaitu bahwa ke-12 orang itu memiliki dua jawaban yang berbeda. Kalau kita baca tadi dari mulai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-21, mereka bercerita tentang sebuah negeri yang mereka diami dan menceritakan bagaimana keadaan orang-orang di sana, dan kemudian memang benar di sana itu memiliki hasil yang sangat melimpah, dan benar mereka membawa setandan buah anggur. Saya tidak tahu berapa besar itu tandan buah anggur, sampai-sampai harus 2 orang yang menggandarnya, kata firman Tuhan tadi. Nah, sekali lagi, yang menarik adalah kenapa 2 orang ini memberikan jawaban yang berbeda. Padahal kedua orang ini memiliki waktu yang sama. Kedua belas orang ini memiliki waktu yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Apa yang mereka lihat, satu orang mereka lihat. Nah, tema kita hari ini adalah New Life, New Mind. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa jawaban mereka berbeda? Sekali lagi, padahal mereka melihat objek yang sama. Mereka melihat orang-orang yang sama. Saya baca sekali lagi. Di ayat yang ke-32 saya baca Bapak Ibu ya. Inilah yang terjadi saat mereka melihat negeri itu. Betapa negeri itu adalah negeri yang memang bagus-bagus. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Padahal sebelumnya Kaleb sudah mengingatkan di ayat yang ke-30, kata Kaleb untuk mencoba menenterangkan bangsa itu, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan apa yang terjadi? Ini dia yang kabar tidak mengenakan itu. Juga mereka menyampaikan ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang sudah mereka intai itu, dan berkata, negeri yang kami diami itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita ada dalam situasi di tengah-tengah umat Israel, kemudian para pengintai menceritakan itu kepada kita, tentu mereka akan terketir. Betul ya? Wih, gila, nanti kita akan dimakan. Betul. Dan apa yang terjadi dengan semua umat Israel itu? Hasilnya ini, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Inilah hasil dari kabar buruk yang disampaikan oleh sebagian, yaitu satu jawaban untuk 10 orang, satu jawaban untuk 2 orang, yaitu yang 2 orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Apa akibat dari kabar busuk itu? Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri kami serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih, akibat dari kabar busuk itu ialah bangsa Israel begitu mendengar berita itu, akibat pertama adalah mereka menangis. Itu yang kita bisa baca di ayat pertama. Kemudian mereka bersungut-sungut, itu yang kita bisa baca di ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara terkasih, biasanya orang menangis itu karena merasa sedih, betul? Karena merasa haru, betul? Atau ada orang menangis karena bahagia. Tetapi keadaan yang terjadi di tengah-tengah orang Israel, mereka menangis karena ketakutan. Kalau bukan ketakutan yang berlebihan, kalau bukan ketakutan yang amat sangat, saya pikir orang Israel pasti tidak menangis. Tapi bisa kita bayangkan, saking takutnya mereka langsung menangis pada malam itu. Inilah akibat dari kabar busuk. Padahal kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, pasal 11, orang Israel lupa kalau Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bapak Ibu, sengaja saya katakan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Masih ingat apa yang terjadi setelah mereka menyeberang Laut Teberau? Beberapa hari setelah mereka menyeberang, mereka tidak minum selama 3 hari. Memang itu keadaan yang tidak baik. Tetapi kembali mereka berkata, Musa, berikan kami air. Lebih baik kami mati di Mesir daripada kamu bawa kami ke padang gurun ini untuk mati juga. Kemudian rintihan yang sama, sungut-sungut yang sama. Mereka katakan juga kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir daripada kamu bawa kami mati ke sini, mati karena pedang, dan istri serta anak-anak kami nanti akan ditawan. Ini adalah kabar yang tidak mengenakan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal kabar yang mereka dengar itu adalah sesuatu kabar yang belum jelas kenyataannya. Namanya juga kabar busuk, namanya juga kabar bohong, betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu jangan suka menyampaikan kabar busuk, jangan suka menyampaikan kabar bohong hanya untuk menyenangkan telinga orang, tapi akibatnya sampai mereka berkata begini, lebih baik kita mengangkat seorang pemimpin. Padahal Tuhanlah yang mengangkat Musa. Tuhanlah yang mengangkat Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi karena sesuatu yang terjadi dari yang mereka alami, sesuatu yang tidak sepadan, yang tidak seturut dengan hati mereka, mereka langsung berontak. Mereka langsung berkata, kita pilih pemimpin yuk, kita pilih pemimpin yuk. Bukankah ketika mereka berkata begitu, mereka sedang memberontak kepada pilihan Tuhan?
Betul ya? Bapak Ibu Saudara terkasih, coba kita bayangkan. Ketika 12 orang ini melihat objek yang sama, melihat keadaan yang sama, tapi mereka punya cara pandang yang berbeda. Mereka bukan orang sembarangan yang ke-12 orang ini. Terutama yang 10 orang tadi itu, di luar Yosua dan Kaleb. Kita bisa bayangkan. Orang Israel langsung kembali pengen hidup di kehidupan yang lama mereka. Mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati oleh pedang dan anak istri kami menjadi tawanan. Miris ya Bapak Ibu, miris. Padahal kehidupan mereka dari hari ke hari adalah kehidupan yang baru. Setelah mereka lepas dari Mesir, lalu mereka menyeberang Laut Teberau, kemudian mereka ada di padang gurun. Itu adalah hidup yang baru terus. Tapi mental mereka adalah masih mental lama. Pemikiran mereka adalah masih pemikiran yang lama. Sangat miris Bapak Ibu Saudara terkasih. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup di situasi yang seperti zaman pandemi ini, kemudian pikiran kita masih pikiran yang sebelum zaman pandemi. Kita kemana-mana tidak peduli dengan prokes. Kita kemana-mana tidak peduli dengan orang lain. Kita batuk sembarangan, kita bersin sembarangan. Betul. Walaupun Kaleb dan Yosua kembali menenangkan. Mari kita baca. Inilah yang kembali, maaf Bapak Ibu. Inilah yang kembali ditenangkan oleh Yosua. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Ini setelah mereka tadi menangis bersungut-sungut ya. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mendengar perkataan Yosua dan Kaleb, apa respon dari bangsa itu? Oh, ternyata begitu ya. Iya ya, harusnya. Kenapa kita nangis? Kenapa kita bersungut-sungut? Padahal ada Tuhan yang menyertai kita kok. Betul. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika ajakan Kaleb dan Yosua untuk bahwa mereka akan bisa mengalahkan bangsa itu dengan lembut. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan melontar. Dan akibatnya apa? Dari ketidakberesan orang Israel ini. Bapak Ibu, Tuhan turun tangan loh Bapak Ibu. Tuhan turun tangan. Lihat 10b dari bilangan 14. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, kurang banyak apa lagi tanda, kurang banyak apa lagi mujizat yang orang Israel rasakan, yang seluruh dunia mungkin. Dari mulai bangsa Israel ada di Mesir sampai detik ini, saya pikir dunia tidak pernah mengalami mujizat sebesar apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sampai Tuhan berkata,
Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini melukai hatiku? Oh Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa dibayangkan kalau semua orang berpikiran seperti 10 orang ini di zaman sekarang. Kemudian semua orang menyebar. Saudara-saudara, kalian tahu sebenarnya yang mati karena corona sudah lebih dari 32.000. Yang kena COVID sebenarnya tidak hanya 1.200.000 lebih, tapi disembunyikan. Oh Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata obat corona belum ada. Oh Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata vaksin itu hanya vaksin-vaksinan. Itu tidak benar. Ada kabar busuk yang diberitakan. Dan efek daripada kabar busuk ini adalah tentu ada respon dari orang-orang yang mungkin menelan isu itu mentah-mentah. Kita menyampaikan kabar baik aja orang belum tentu terima baik. Karena paradigma atau cara berpikir orang itu berbeda-beda. Masih ingat kejadian yang terjadi di peperangan orang Filistin, yaitu Goliat yang menghina bangsa Israel selama 40 hari 40 malam. Goliat keluar kemudian berkata, "Hai orang Israel, jika kalian sanggup mengalahkan kami, maka kami semua akan menjadi hambamu. Tapi jika kami sanggup untuk mengalahkan kalian, maka kalian menjadi hamba kami." Saudara, orang Israel ketakutan, ketar-ketir mendengar seruan yang selalu diserukan oleh Goliat. Inilah kalau paradigma, kalau cara berpikir itu sudah dikungkung oleh pesimistis. Inilah paradigma atau cara berpikir orang kalau orang itu berpikiran picik, jarang melibatkan Tuhan, bahkan hampir tidak melibatkan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Karena orang yang menyertai kita, karena orang yang melindungi negeri itu sudah pergi, tapi Tuhan yang menyertai kita akan menuntun kita dan kita akan mengalahkan orang-orang yang ada di negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Semua orang ketakutan. Lalu tampillah seorang anak kecil. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Lalu tampillah seorang anak yang masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Karena ia tampil hanya dengan tongkat. Lalu Goliat berkata begini, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dan kita berkata, lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Tapi begitu Goliat berkata begitu, Daud berkata, "Ya ampun Tuhan." Lalu dia mundur, tidak. Lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 2 kali Daud berkata, hari ini juga aku akan mengalahkan kamu dan memenggal kepalamu dan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin keadaan sekarang adalah keadaan yang tidak mengenakan. Keadaan saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Hidup yang sama sekali jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, apa yang Yosua dan Kaleb katakan. Saya baca sekali lagi. Dari mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan itulah ayat buat kita untuk menghadapi kehidupan demi kehidupan dan memiliki cara pandang yang baru. Dan berkata kepada segenap
umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Memang keadaannya luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, ini dalam bahasa Arabnya, insya Allah, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada negeri itu. Kata kuncinya adalah ayat yang kita baca tadi itu, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali memang keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita itu membawa dampak yang besar terhadap pola pikir kita. Betul? Membawa dampak yang tidak kecil, karena iblis itu bermain di alam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah seperti medan pertempuran. Ingat, selama kita tinggal di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari berbagai macam persoalan, dari berbagai macam permasalahan yang harus membuat kita waspada dan bertindak hati-hati. Jangan sampai sedikit celah untuk iblis masuk di alam pikiran kita. Perlahan tapi pasti, iblis tidak hanya menang kecil, tapi menang besar kalau kita kasih kesempatan buat iblis. Tapi ayat bacaan kita tadi berkata, pikiran kita harus kita tawan dan kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Nah, bagaimana caranya menaklukkan pikiran dan menawannya di bawah pikiran Kristus? Yuk kita baca dulu Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sedikit lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi, Bapak Ibu saudara terkasih, kita pikirkan hal-hal yang paling tidak kita tidak bisa menyamai pikiran Kristus. Paling tidak, yuk, mari kita hidup ini selalu optimis, selalu merasa bahwa Tuhan itu memang selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, sekuat apapun kita, sehebat apapun keuangan kita, saya percaya dan sangat percaya, hidup kita tidak lama. Tapi apapun keadaan kita, mungkin keuangan kita sudah menipis, keadaan kita tidak sehebat fisik orang lain. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, saya percaya, dan memiliki pikiran yang baru. Kebayang gak orang Israel sudah pergi meninggalkan Mesir, tapi pikiran mereka masih pikiran Mesir. Nah, kalau pikiran kita masih pikiran sebelum percaya kepada Kristus, apa yang terjadi? Nah, karena kita sekarang sudah milik Kristus, totally milik Kristus, maka kita serahkan semua apa yang kita pikirkan, agar apa yang kita pikirkan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat terakhir, mari kita buka Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya hanya baca saja buat kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Tentu kita serahkan semuanya kepada Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Begitu mudahnya kami melupakan akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu, akan mujizat-Mu. Di saat kami putus asa, ada selalu jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Namun seringkali kami mengecewakan-Mu ya Tuhan, bersungut-sungut, bahkan kami menangis, serasa Tuhan tidak ada, serasa Tuhan jauh. Padahal Tuhan ada menyertai kami dan Tuhan tidak pernah terlelap. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami, apapun keadaannya, kami harus punya cara pandang seperti Kristus, berpikir untuk yang terbaik buat kami. Tuhan, doaku, meteraikanlah firman-Mu dalam roh hati kami. Berdoa bersahabat buat bangsa negara kami ya Tuhan, tetap
berkati pemerintah kami di dalam menjalankan roda perekonomian yang tidak gampang, yang harus menjalankan protokol kesehatan. Engkau berkati tim yang ada, menteri-menteri yang terkait untuk terus bekerja dengan menerapkan aturan protokol kesehatan dan terus menjalankan roda perekonomian. Begitu pula dengan para medis kami Tuhan yang terus bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini Tuhan, dan menyembuhkan lebih banyak lagi orang-orangnya Tuhan. Pakailah mereka. Kami bersyukur vaksin sudah ada dan sudah disuntikan, terutama kepada tim medis kami. Dan itu terlihat dari grafis orang-orang yang terkena COVID sudah menurun Tuhan. Minggu-minggu yang lalu masih ada belasan ribu. Sekarang sudah turun, bahkan hampir kepada 6.000 lebih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah program ini dapat terus ditingkatkan. Kami tidak mengandalkan virus, tapi kami percaya virus ini pun sudah Tuhan pakai, sehingga kami akan kebal terhadap vaksin ini pun. Kami tidak bergantung kepada vaksin, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memakai vaksin itu sehingga kami kebal terhadap virus itu ya Tuhan. Doa kami Tuhan berikan juga kesadaran kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati gereja kami, berkati gembala sidang kami, berkati kehidupannya ya Tuhan, kegiatannya ya Tuhan, kuliahnya ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang ia harapkan, apa yang ia butuhkan. Tuhan jadi jawaban atas kehidupan gembala kami, memberikan hikmat untuk terus menuntut dan memberikan terbaik kepada umat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba sebagai wakil gembala dan juga Pak Yosua Tuhan. Kerjaannya, usahanya, keluarganya, Engkau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tim majelis juga, pendatua dan diakan yang ada, Engkau yang memberkati. Agar lewat pelayanan-pelayanan kami Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini, secara online, umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang bersedih. Jangan sampai ada orang yang berputus asa, tapi hadirlah sebagai sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan, di dalam kehidupan demi kehidupan yang baru ini Tuhan, untuk kami memiliki pola pikir yang baru, memiliki menjauhkan dari pola pikir yang lama, karena Kristus sudah ada di dalam kami. Karena kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat terkasih, kita bangkit berdiri dan kita nyatakan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui ibadah online ini. Bagi yang tergerak ingin memberikan persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, persembahan syukur lainnya maupun kolekte, serta ingin terus mendukung Gereja Rasuli Indonesia Berkat, kami memberikan kesempatan untuk melakukannya melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga mengajak jemaat sekalian untuk terus memperhatikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu, kita tiba di akhir ibadah kita. Sebelumnya atas nama gembala kita dan para majelis, kami mengucapkan terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, tiap usaha dan pelayanan dari Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa setelah ini ada ibadah sekolah minggu, ya adik-adik, jangan lupa ikuti terus ibadah sekolah minggu. Kemudian setiap hari Rabu kita ada Facebook Live. Di sini kita bisa interaktif. Kemudian dibuka juga ruang pertanyaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ajukan. Kemudian kegiatan kita juga di hari Jumat yaitu doa malam. Bapak Ibu, kita sangat mengharap agar kita juga bisa terlibat, karena kita tidak hanya berdoa, kita juga membahas bacaan firman Tuhan, bacaan yang dikhotbahkan hari Minggu sebelumnya. Misalnya khotbah saya ini untuk Jumat depan nanti kita akan membahas ini di dalam pembacaan firman Tuhan. Kemudian jangan lupa ya untuk terus terlibat di dalam semua program-program gereja kita, di doa Jumat, Facebook Live, dan ibadah hari Minggu seperti ini. Baiklah, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Ku berterima Amin.